Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pusintiariani dengan NIM G701-23033. Di sini akan membuat video untuk menjelaskan mengenai titrasi potensiometri. Jadi, titrasi potensiometri merupakan suatu metode analisis elektrokimia yang menggunakan prosedur pengukuran tunggal dari potensial elektroda untuk mengetahui konsentrasi senyawa ion yang dirujuk. Mengetahui titik akhir titrasi dari titrasi potensiometri sendiri ini dapat diketahui dengan adanya lonjakan relatif besar dari nilai potensial yang diperoleh. Perlu diketahui juga, titrasi potensiometri ini merupakan titrasi yang memiliki tingkat keakuratan atau ketelitian yang lebih tinggi dibanding titrasi visual, sehingga hasil titrasi atau konsentrasi yang diperoleh dari titrasi ini akan lebih maksimal dan lebih akurat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip dari titrasi potensiometri. Nah, prinsip titrasi potensiometri ini didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda yang akan dicari konsentrasinya atau ditetapkan konsentrasinya, atau biasa disebut dengan elektroda pembanding, dengan elektroda yang sudah diketahui atau sudah ditetapkan konsentrasinya, yang biasanya memiliki konsentrasi yang tetap atau biasa disebut dengan elektroda pembanding. Nah, selanjutnya yaitu mengenai titran yang digunakan pada titrasi potensiometri. Namun, sebelumnya titrasi potensiometri itu terbagi beberapa jenis, yaitu ada titrasi asam basa, titrasi redoks, dan kompleksometri. Pada titrasi asam basa itu biasanya contohnya seperti penentuan larutan standar dengan menggunakan asam basa yang menghasilkan titik akhir titrasi yang efektif. Terus pada titrasi redoks itu biasanya dilakukan dengan pengujian ion iodium dengan zat pereduksi untuk menghasilkan ion iodida. Untuk titrasi kompleksometri sendiri biasanya menentukan senyawa kompleks dari campuran suatu ion pada larutan tertentu, khususnya pada ion logam. Contoh soalnya yaitu diketahui setelah titrasi itu diketahui tabel hasil data titrasi, yaitu ada ini milititran yang keluar yaitu ada 0, 2, 4, 6, 8, dan potensial yang diperoleh yaitu 150, 170, 210, 360, 490. Nah, untuk menentukan lonjakan relatif besar pada hasil titrasi ini yaitu dengan mengetahui energi per volumenya. Nah, untuk mengetahui ini dapat diketahui dengan melihat dari milititran dan potensialnya dengan rumus yaitu dicari dulu energinya, di mana dalam energinya ini yaitu dari potensialnya. Di potensialnya ini dapat dilakukan dengan karena yang di awal ini tidak ada pengurang di atasnya, jadi dia kosong. AE dan per AV itu kosong. Nah, untuk yang kedua yaitu 170 dan 150. Nah, untuk mencarinya ini yaitu potensial yang kedua ini dikurang dengan potensial yang pertama, diperoleh nilai yaitu 20. Nah, untuk membaginya volumenya itu dapat dicari dari milititran yang keluar, yaitu ini ada 2, di titran yang kedua 2, lalu dikurang dengan titran yang pertama. Jadi 2 kurang 0 itu sama dengan 2. Dimasukkan pada rumus ini. Ini tadi 20, ini 170 dikurang 150. Jadi 20 per 2, 10. Hasil ini dimasukkan pada tabel AE per AV. Nah, selanjutnya juga dihitung seperti itu. Pada 210 dikurang 170, 360 dikurang ini, 490 dikurang ini, begitu juga di sini. Nanti diperoleh nilai seperti ini. Nah, dari perolehan nilai alfa E per alfa V itu diperoleh lonjakan yang besar pada milititran ke-6, di mana pada rata-rata AE per AV-nya itu 10, 20, dan tiba-tiba di angka 75. Nah, ini lonjakan relatif besar dari potensiometri. Di sini berarti titik akhir titrasi yang diperoleh. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu dari titik akhir titrasi yang diperoleh itu dapat dicari persen kadarnya, yaitu ketika diketahui berat sampel suatu senyawa yaitu 270 mg dengan NaOH 0,1 molar dan Mr dan NaOH yaitu 138,12. Nah, langsung saja untuk mencari persen kadarnya, ini yang ditanya yaitu persen kadar.
Itu yang pertama dicari mol titrannya. Nah, mol titran itu rumusnya M dikali V. Nah, di sini kita dapat menggunakan molaritas dari NaOH dan ini volumenya itu diperoleh dari sini. Di sini karena diketahui lonjakan relatif besarnya itu pada 6 mili, jadi kita menggunakan mol titrannya mili titrannya atau volume titrannya yaitu 6. Di mana 6 itu diubah ke liter terlebih dahulu, lalu dimasukkan pada rumus. 6 ml diubah ke liter diperoleh 0,06 L liter. Nah, lalu dikali hasilnya yaitu 0,006 liter. Kemudian dicari mol titrannya, di mana diketahui mol titran itu sama dengan mol sampel, yaitu 0,006 liter sama dengan 0,0006 liter juga. Kemudian dicari beratnya dalam miligram, itu rumusnya mol kali molekul relatif, yaitu mol tadi ini dimasukkan pada rumus ini, MR-nya kita peroleh dari diketahui. Kemudian tinggal dikali, diperoleh hasil 0,08 dalam satuan gram, kemudian harus diubah ke miligram. Setelah diubah ke miligram, hasilnya yaitu 80 miligram. Kemudian lanjut ke persen kadar. Nah, persen kadar ini rumusnya itu adalah molekul relatif dibagi dengan berat sampel yang diketahui. Ini berat sampel yang diketahui ini. Jadi tinggal dimasukkan rumusnya yaitu 138 dari molekul relatifnya dibagi dengan berat sampel 270. Terus dikali 100%. Nah, diperoleh hasil 51%. Oke, sekian. Bye-bye.